Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena berkat dan anugerah yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami percaya bahwa Tuhan mempunyai maksud yang indah, dan melalui segala pengalaman hidup kami boleh semakin mengenal Engkau, mengenal cinta kasih-Mu, dan semakin hidup bersandar kepada Tuhan. Bapa, pada malam hari ini kami ingin belajar tentang keadaan jemaat yang ada di Laodikia. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, supaya apapun yang kami baca dan belajar, kami renungkan, sungguh-sungguh boleh menjadi kaca yang menolong kami untuk melihat keadaan kerohanian kami di hadapan Tuhan, dan juga belajar bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga hidup kami semakin mulia di tangan Tuhan, dapat dipakai oleh Tuhan di dalam kerajaan Tuhan. Kami serahkan waktu ini di mana kami belajar firman-Mu bersama-sama ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, malam ini kita akan kembali belajar dan kita sudah memasuki Wahyu pasal yang ketiga, surat yang terakhir daripada Tuhan Yesus kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Ya, jadi kita sehari ini akan bersama-sama melihat gereja yang ada di Laodikia. Ya, kita melihat bagaimana firman Tuhan dikirimkan kepada jemaat yang ada di Efesus, mengingatkan mereka tentang kasih mereka yang mula-mula. Kemudian Tuhan Yesus menulis surat kepada jemaat yang ada di Smyrna, menghibur mereka karena mereka sedang dianiaya. Lalu kita melihat firman Tuhan kepada Pergamus, gereja yang sedang kompromi, yang membutuhkan kehadiran Tuhan untuk mengingatkan mereka dan membawa mereka kembali kepada Tuhan, ya, untuk berhati-hati terhadap utusan-utusan setan yang mengganggu gereja. Kita juga melihat gereja Tiatira yang sudah begitu jauh dari Tuhan, gereja Sardis yang sudah mati kelihatannya, yang sangat menyedihkan. Lalu kita juga melihat Philadelphia, satu gereja yang kelihatannya indah di mata Tuhan, dan segereja yang mempunyai jiwa misi. Ya. Kemudian hari ini kita melihat jemaat yang terakhir, yaitu jemaat Laodikia. Ya. Nah, di dalam ayat yang ke-14 dikatakan Tuhan Yesus mengutus malaikatnya untuk menyuruh Yohanes dan berkata, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah." Jadi dari sini kita melihat Tuhan Yesus, dia berbicara kepada jemaat yang ada di Laodikia. Nah, memang kalau kita membaca banyak tulisan daripada banyak komentator daripada Alkitab, sebagian besar mereka juga mengatakan Laodikia terdiri dari orang-orang yang belum diselamatkan kalau dilihat daripada keadaan mereka, ya. Tetapi kalau kita melihat akan kalimat Tuhan Yesus yang mengatakan jemaat di Laodikia, mereka adalah jemaat Tuhan, ya, mereka adalah orang-orang yang datang ke gereja untuk beribadah, ya. Memang orang yang datang ke gereja tidak menjamin tentang keselamatannya. Tapi kita tahu untuk jemaat mula-mula, ya, di masa itu tidak ada alasan lain bagi orang untuk ke gereja selain mereka mengenal Tuhan dan mau beribadah kepada Tuhan. Ya, lain dengan hari ini mungkin banyak alasan-alasan ataupun motivasi-motivasi yang berbeda. Tetapi pada waktu itu, ya, selain orang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mungkin dia tidak akan ke gereja.
Jadi kita melihat di sini mereka disebut sebagai jemaat Tuhan, berarti orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan, sehingga mereka mau datang kepada Tuhan. Ya. Nah, istilah jemaat juga sudah kita jelaskan beberapa kali bahwa itu adalah para pemimpin-pemimpin gereja yang Tuhan utus untuk menggembalakan sidang jemaat. Seorang pendeta mengatakan dia merasa kasihan terhadap pemimpin-pemimpin jemaat di Laodikia karena melihat jemaatnya semakin antroposentris, ya pelan-pelan meninggalkan Tuhan, menjauhkan Tuhan, hidup dengan cara manusia di dalam mereka bergereja. Itu adalah sesuatu yang menyedihkan juga. Kemudian kita melihat kota Laodikia. Ya, Laodikia berada di bagian selatan daripada Philadelphia, kira-kira sekitar 45 mile dari sana. Ya, juga dia satu urutan dengan Efesus. Jadi ini adalah surat yang terakhir yang Tuhan kirimkan kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Ya. Nah, kita mengenal kota Laodikia adalah kota yang sangat kaya raya, ya, ke satu tempat perdagangan yang sangat hebat. Ya. Standar hidup mereka sangat tinggi, dan itu seperti juga satu kota pada hari ini yang sangat menekankan kehidupan rakyatnya dan juga sangat menekankan tentang demokrasi yang ada ya di dalam kehidupan mereka bernegara ataupun di dalam mengelola kota mereka. Ada banyak penafsir mereka juga mengatakan istilah Laodikia itu sendiri sudah menunjukkan tentang keadaan demokrasi mereka, tentang humanisme mereka. Ya, karena apa? Karena istilah Laodikia ini sebenarnya terdiri dari dua istilah bahasa Greka atau bahasa Yunani, ya, yaitu Laos dan Dikio. Ya, Dekio itu adalah memerintah, ya, Dikio or aku memerintah, dan Laos itu adalah rakyat. Jadi arti kata kota itu sebenarnya adalah rakyat yang mengatur segala-galanya, ya, rakyat yang memerintah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, para penafsir juga mengatakan itu mempunyai pengertian seperti hari ini istilah demokrasi, ya. Jadi rakyat yang memerintah, manusia yang menjadi pusat di dalam kehidupan mereka. Nah, memang kalau untuk kota Laodikia secara umum ini tidak masalah karena mereka tidak mengenal Tuhan. Tetapi untuk gereja yang ada di Laodikia, ya, filosofi hidup yang demikian dan juga tradisi-tradisi atau budaya-budaya luar itu sangat gampang diadopt oleh gereja untuk mengelola gereja, sehingga pada akhirnya gereja mulai mencoba untuk menjalankan segala sesuatu dengan cara manusia dan bukan cara Tuhan. Nah, itu nanti kita akan melihat mengapa di dalam surat itu Tuhan menegur mereka, ya. Dan karena mereka adalah satu gereja yang lebih didominasi oleh manusia, maka kita juga melihat sesuatu yang sangat menyedihkan bahwa roh-roh dunia itu mendapat lebih banyak kesempatan di dalam kehidupan mereka karena mereka berpusat kepada manusia. Nah, ini juga sangat dekat dengan keadaan yang kita alami di Amerika pada hari ini, ya. Nah, dibandingkan dengan dunia lain, ya,
kita melihat bahwa Amerika juga satu kota yang cukup makmur dan juga sangat mempunyai efek negatif terhadap keadaan rohani orang-orang Kristen, ya. Nah, budaya-budaya yang sangat humanistik, ya, sangat berpusat kepada manusia. Nah, humanisme itu lebih melebihi teokrasi Tuhan, ya. Pimpinan Tuhan, kuasa Tuhan itu kadang-kadang tidak terlalu terlihat, malah keinginan-keinginan manusia yang lebih terlihat, ya, baik di dalam kehidupan bernegara maupun di dalam kehidupan bergereja. Nah, ini sedikit latar belakang daripada kota Laodikia dan juga gereja yang ada di Laodikia yang sangat menekankan tentang kemanusiaannya. Jadi anthropocentris itu lebih ditekankan dibandingkan dengan theosentris, yaitu berpusat kepada Tuhan. Ya, jadi itu adalah masalah yang sedang mereka hadapi. Selanjutnya kita kembali melihat di dalam ayat yang ke-14 ini, Tuhan Yesus di sini memperkenalkan dirinya, ya. Nah, di dalam Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, dia juga menghubungkan dirinya dengan apa yang ada, keadaan yang ada di dalam kehidupan baik bernegara maupun di dalam kehidupan bergereja yang ada di Laodikia itu. Dan di dalam teguran-teguran yang Tuhan Yesus berikan, di dalam usulan-usulan nasihat-nasihat yang Tuhan Yesus berikan, itu juga kalau kita lihat sangat berhubungan dengan keadaan yang ada di kota Laodikia ini. Ya, nanti kita perlahan-lahan akan ke sana. Nah, Tuhan Yesus di dalam dia memperkenalkan dirinya, dia mengatakan, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Tuhan Yesus memberikan 4 deskripsi, ya, tentang dirinya, ya, sendiri pada waktu dia memperkenalkan dirinya. Ya, dia katakan pertama-tama dia adalah Amin, ya, dia adalah Amin, bukan nama Chinese Amin, ya. Tapi dia adalah Amin. Kalau kita di dalam doa, kita selesai berdoa, kita juga mengucapkan kata Amin, ya. Artinya hal ini pasti, ya, keyakinan kita, ya, mudah-mudahan apa yang kita doakan itu digenapi oleh Tuhan, ya. Amin. Jadi apa yang kita harapkan kiranya Tuhan menggenapinya. Jadi pada dasarnya istilah amin itu merupakan suatu jaminan, suatu konfirmasi tentang kepastian yang Tuhan janjikan kepada kita. Jadi Tuhan Yesus namanya adalah Amin. Dia akan memberikan kepastian. Dia adalah satu-satunya yang dapat memberikan jaminan kepada manusia. Dia adalah satu-satunya yang dapat kita harapkan akan apa yang kita rindukan di dalam kehidupan kita. Jadi itulah pada waktu Tuhan Yesus memperkenalkan diri, dia mengatakan dia adalah Amin, ya. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita juga dipanggil untuk belajar seperti Tuhan Yesus yang mempunyai keyakinan yang teguh, yang mempunyai kepastian yang teguh, ya. Sehingga Alkitab juga berulang kali mengatakan bahwa kita jangan mendua hati, ya. Jangan melihat Tuhan lalu sambil melihat dunia, mengharapkan berkat Tuhan, juga mengharapkan faedah-faedah yang datangnya dari dunia, ya. Akhirnya kita tidak hati kita tidak terfokus dan juga kita tidak mendapatkan berkat yang seharusnya kita terima. Jadi Tuhan menyatakan dirinya sebagai Amin, ya. Kemudian Tuhan Yesus juga memperkenalkan dirinya sebagai saksi yang setia. Nah, ini berhubungan dengan keadaan jemaat yang ada di Laodikia yang pada akhirnya
kelihatannya tidak setia di dalam uh, hidup dan di dalam jiwa mereka mengikuti pimpinan Tuhan, ya, karena mereka lebih cenderung kepada humanisme dibandingkan dengan menekankan hubungan mereka dengan Tuhan, kepemimpinan dan ketuhanan Allah di dalam kehidupan mereka bergereja. Tetapi Tuhan Yesus di sini memperkenalkan dirinya sebagai yang setia. Ya, ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak akan mengecewakan kita. Ya, seperti yang dikatakan juga bahwa segala janji Allah di dalam Tuhan Yesus adalah iya dan amin karena Dia setia untuk menggenapi janjinya. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 juga mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, ini adalah kesetiaan Tuhan yang kita dapatkan sebagai jaminan di dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita ini, kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir, kita tidak usah gemetar, karena kita tahu bahwa Tuhan yang setia itu sedang mengontrol segala sesuatu, baik di dalam dunia ini maupun di dalam kehidupan kita secara pribadi. Jadi dia setia artinya dia benar-benar konsisten di dalam karakternya, di dalam dia mengasihi kita, ya, di dalam dia memelihara dan melindungi kita. Kemudian yang ketiga, dia bukan hanya saksi yang setia, dia adalah saksi yang benar, ya. Dia adalah yang benar. Jadi kita teringat dengan kata Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Tidak seorang pun akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi inilah pada waktu Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, dia memperkenalkan dirinya sebagai amin, sebagai yang setia, sebagai yang benar. Jadi kepada jemaat yang ada di Laodikia, dia hanya ingin sekali lagi mengingatkan kepada jemaat yang ada di Laodikia tentang siapakah Tuhan yang mereka sembah, supaya mereka boleh kembali kepada Tuhan lagi. Ya, itu adalah satu unsur yang sangat penting. Karena di dalam ayat yang ke-20 nanti kita juga akan melihat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan dia berdiri di depan pintu dan mengetuk, ya, satu ayat yang tidak asing bagi kita pada hari ini. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-14 juga dia memperkenalkan diri dengan kalimat yang keempat yang seringkali juga menjadi tempat di mana bidat-bidat menyangkal kepribadian Tuhan Yesus sebagai Allah. Karena dikatakan di sini dia adalah permulaan dari ciptaan Allah. Nah, di sini memang agak sedikit tidak jelas, ya, kalau kita hanya membaca kalimat ini seolah-olah Yesus adalah bagian daripada ciptaan Allah, ya. Saya katakan seolah-olah karena kalimat ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah. Nah, sebenarnya istilah permulaan ini di dalam bahasa Yunaninya adalah arche. Ya, arche itu adalah yang awal. Yang awal itu dia di depan daripada segala ciptaan. Ya, kita ingat Tuhan Yesus mengatakan dia adalah yang awal dan yang akhir. Ya, jadi kita juga ingat Tuhan Yesus mengatakan dia adalah Alfa dan Omega. Nah, sebenarnya di sini awal di sini boleh dikatakan tentang keadaan
eksistensi Tuhan yang tidak pernah uh, mempunyai permulaan. Cuma kalau di dalam bahasa Indonesia memang sangat tidak jelas ya. Bahasa Inggris juga diterjemahkan dengan tidak terlalu jelas ya. Nah, sehingga banyak orang memakai ayat ini untuk menyerang doktrin Trinitas yang mengatakan bahwa individu Tuhan Yesus adalah individu yang bermula di dalam sejarah penciptaan. Nah, ini pertama-tama terjadi pada seorang yang bernama Arius di gereja mula-mula ya. Dia mengatakan bahwa Yesus memiliki titik awal sehingga Yesus bukan Allah ya. Nah, ini juga sebenarnya pandangan Arius ini sebenarnya sudah disangkal oleh pengakuan iman Nisea ya, yang mengatakan bahwa Yesus bukan diciptakan ya. Kemudian saksi Yehova yang kita seringkali hadapi, mereka juga suka menekankan hal ini ya. Kalau mereka datang ke rumah kita mengetok pintu, mereka akan selalu mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan, bagian daripada ciptaan ya. Sebenarnya mereka hanya meneruskan ajaran Arius yang sudah disangkal oleh gereja Kristen. Kalau kita hanya membaca satu ayat memang tidak jelas, tetapi kalau kita membaca ayat-ayat yang lain yang mendukung akan pengertian kita pada identitas dan kepribadian Tuhan Yesus, kita akan melihat sangat jelas bahwa Yesus Kristus sebenarnya adalah oknum kedua daripada Allah Tritunggal ya, seperti kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah jadi. Nah, ini Dia di sini kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya adalah tentang firman ya, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau seandainya segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus tentunya bukan bagian daripada ciptaan itu ya. Jadi Tuhan Yesus pada waktu memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah arke daripada segala ciptaan, artinya Dia berada di depan daripada segala ciptaan. Sebelum segala ciptaan itu ada, Dia sudah berada di depan situ. Sebenarnya itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di dalam Dia memperkenalkan diri sebagai arke itu. Kalau kita membaca di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 juga mengatakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Perhatikan, kalau tadi dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa Dia lebih utama daripada segala sesuatu, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Jadi Tuhan Yesus yang menciptakan ya, yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kita melihat di sini Tuhan sebenarnya digambarkan di sini sebagai pemilik, sebagai yang berkuasa atas segala ciptaan. Bukan hanya yang dapat kita lihat, juga yang tidak dapat kita lihat. Bukan hanya yang ada di dalam bumi ini, tetapi juga makhluk-makhluk yang ada di surga. Ya. Selain Allah Tritunggal, semua adalah ciptaan Allah.
Jadi kita melihat di sini dia ditekankan bahwa dia adalah pencipta daripada segala sesuatu. Jadi kita melihat bahwa pandangan-pandangan atau gagasan-gagasan orang tentang Yesus diciptakan itu sebenarnya adalah sesuatu yang salah. Ada juga orang menyangka bahwa Tuhan Yesus bereksis setelah Maria melahirkan Tuhan Yesus, atau setelah Maria hamil. Ya, walaupun Maria hamil dari Roh Kudus, dikatakan sebagian orang bahwa itu adalah permulaan eksistensi daripada Tuhan Yesus. Tetapi kita di dalam teologi kita juga mengenal istilah pre-eksistensi daripada Tuhan Yesus, ya. Nah, itu artinya sebelum Tuhan Yesus berinkarnasi, dia sudah bereksis. Bukan hanya sebelumnya, tetapi jauh sebelum dunia diciptakan. Dia sudah bereksis, ya. Bahkan dia adalah penyebab daripada ciptaan-ciptaan yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita melihat di sini sebenarnya istilah yang dipakai di sini yang tentang dia adalah permulaan dari ciptaan Allah, bukan berarti dia adalah yang pertama diciptakan oleh Allah, tetapi dia adalah arke, ya, berada di depan daripada apa yang telah diciptakan itu. Kemudian kita melihat kalau kita membaca bagian ini, ya, bagian daripada surat yang Tuhan Yesus kirimkan kepada jemaat yang ada di Laodikia, kita tidak menemukan pujian yang Tuhan Yesus berikan. Dalam kitab-kitab yang lain kita membaca bagaimana Tuhan Yesus terlebih dahulu memuji mereka, ya, menunjukkan tentang kelebihan mereka, menunjukkan tentang hal-hal yang patut dicontohi, ya, patut diterima. Baru Tuhan Yesus menunjukkan tentang hal-hal yang negatif yang perlu diubah. Akan tetapi di dalam bagian ini, ya, pada waktu Tuhan Yesus menulis kepada jemaat yang ada di Laodikia, kita tidak menemukan bahwa Tuhan Yesus memuji mereka. Sayang sekali, ya saudara sekalian, kita hanya melihat teguran daripada Tuhan Yesus, ya. Sehingga pada waktu di dalam ayat yang ke-15 dan ke-16 juga ke-17, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menegur akan keadaan jemaat yang ada di Laodikia ini. Di dalam ayat yang ke-15 Tuhan Yesus sekali lagi berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu." Ya. Jadi kita melihat Tuhan Yesus dia mengetahui keadaan jemaat yang ada di Laodikia, sama seperti dia mengetahui jemaat-jemaat yang lain yang telah menerima surat daripada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mengetahui keadaan kita, ya, tidak ada yang tersembunyi di dalam hidup kita karena dia mengenal kita melebihi kita mengenal diri kita sendiri. Karena di dalam ayat yang ke-17 Tuhan Yesus juga mengatakan tentang ketidakpengenalan orang-orang Laodikia tentang keadaan kerohaniannya sendiri. Jadi Tuhan Yesus yang memberitahukan kepada mereka tentang keadaan mereka. Jadi kita perlu selalu datang kepada Tuhan, meminta Tuhan menerangi hati kita, supaya kita dapat mengenal siapakah kita dapat mengenal akan keadaan kerohanian kita dapat mengenal akan hubungan kita dengan Tuhan, apakah terbangun dengan baik atau tidak. Itu merupakan hal yang sangat penting, ya, kalau kita selalu berkaca di depan firman Tuhan untuk semakin mengetahui akan keadaan kita. Jadi Tuhan Yesus berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku."
Jadi sekali lagi Tuhan Yesus mengenal akan keadaan jemaat. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang kedua, yang ke-23 sampai ayat yang ke-25, dikatakan dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Manusia percaya kepada Dia, tapi Tuhan Yesus mengenal akan keadaan orang-orang yang tidak dapat dipercayai, ya, sehingga ayat yang ke-24 mengatakan, tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Jadi kita melihat Tuhan Yesus, dia tidak perlu dikenalkan. Ya, kita kalau berdoa juga tidak perlu kasih tahu Tuhan Yesus si A bagaimana, si B bagaimana, karena Tuhan Yesus mengetahui dan mengenal mereka melebihi kita mengenal mereka. Ya, kalau kita ingin mendoakan seseorang, ya doakan dengan sungguh-sungguh menyerahkan orang tersebut kepada Tuhan. Ya, Tuhan lebih mengerti akan keadaannya dan lebih mengerti akan kebutuhannya. Jadi di sini teguran yang pertama yang kita lihat adalah bahwa dia jemaat di sana tidak dingin dan tidak panas. Nah, ini dihubungkan dengan keadaan Laodikia, ya kita tahu bahwa setidaknya di dekat Laodikia ada sumber air panas yang sangat terkenal sehingga Tuhan Yesus menggunakan situasi yang ada di tengah-tengah mereka untuk berkomunikasi dengan mereka. Nah, ada orang mengatakan kalau begitu keadaan kerohanian seseorang seharusnya tidak dingin atau tidak panas. Kalau kita kerohaniannya dingin-dingin, ya juga bagus katanya. Apakah ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, ya? Nah, kita tahu bahwa manusia ya kalau minum air ya suka minum yang dingin atau suka minum yang panas ya. Kalau kita melihat orang di warung kopi, mereka suka minum yang panas ya. Kalau kita di sini juga kita melihat banyak apa namanya toko-toko minuman yang menjual es, kadang-kadang antrinya sampai panjang-panjang ya karena mereka suka minum yang dingin ya. Kita tidak pernah melihat ada toko-toko minuman ya warung-warung minuman yang menjual air suam-suam saudara sekalian ya itu karena manusia either minum yang dingin atau minum yang panas. Jadi itu yang Tuhan Yesus maksudkan ya. Bukan berarti keadaan kerohanian kita menjadi dingin, itu juga bagus untuk Tuhan, atau panas sekali juga bagus bagi Tuhan. Itu bukan yang Tuhan Yesus maksudkan, tetapi kondisi daripada jemaat yang ada di Laodikia pada waktu dibandingkan dengan sumber air panas, mereka juga tahu bahwa mereka adalah dalam keadaan yang mereka sendiri mungkin tidak menyukainya. Ya, jadi Tuhan Yesus mengatakan mereka suam-suam kuku. Mereka sebenarnya sudah kehilangan fungsinya. Ya, kalau panas juga berfungsi, kalau dingin juga berfungsi, tetapi suam-suam kuku itu kelihatannya tidak mempunyai faedah bagi Tuhan. Seperti Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal yang ke-5, ya kalau garam sudah tidak asin lagi, dia tidak dapat dipakai sebagai pengawet selain dibuang. Ya, kalau lampu dinyalakan, kalau ditutup juga tidak memancarkan sinar, juga tidak ada gunanya. Demikian juga di dalam keadaan jemaat di Laodikia yang dalam keadaan suam-suam kuku. Ya, Tuhan Yesus mengatakan dia tidak suka meminum air yang demikian. Bahkan di dalam kalimat terakhir dikatakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku.
Nah, inilah kalimat yang banyak orang mengatakan jemaat di Laodikia adalah orang-orang yang belum diselamatkan, atau sebagian orang mengatakan that keselamatan mereka mungkin akan hilang karena Tuhan Yesus memuntahkan mereka, ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat di sini jemaat di Laodikia, mereka tidak akan kehilangan akan keselamatan mereka, karena di bagian kemudian kita juga akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menasihatkan mereka untuk bertobat, kemudian menjanjikan kepada mereka akan persekutuan kembali antara Tuhan Yesus dengan jemaat yang ada di Laodikia. Nah, kembali kita mungkin sedikit membahas tentang apakah benar ya Tuhan Yesus memuntahkan mereka dari mulutnya itu berarti mereka kehilangan keselamatan. Nah, sebenarnya tidak ya saudara sekalian. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan orang yang telah Dia selamatkan. Bahkan Tuhan Yesus mengasihi mereka dan Tuhan Yesus sangat mencintai mereka dan ingin menegur mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Kalau kita melihat ayat yang lain tentang keselamatan kita, ya khususnya pada waktu Tuhan Yesus berbicara tentang hubungan Dia dengan kita sebagai domba dan gembala kita, saudara sekalian, kita melihat di dalam ayat yang ke-27 mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus pertama kali mengatakan Dia telah memberikan hidup yang kekal kepada kita. Dan kita pasti, perhatikan istilah pasti, adalah suatu keyakinan, kepastian, ya, tidak akan binasa. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Bukan tidak akan binasa selama dia tetap percaya kepadaku, atau selama dia taat kepada firman-Ku, atau selama dia setia kepadaku, atau selama dia tidak menyangkal aku. Mungkin manusia kadang-kadang bisa menyangkal Tuhan, tetapi Tuhan tidak akan menyangkal kita. Ya, itu adalah satu jaminan yang pasti, dan kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak ada batas waktu, ya. Sampai kita memasuki kekekalan di dalam rumah Tuhan yang kekal, ya. Dan di dalam kalimat selanjutnya dikatakan, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kita melihat double genggaman tangan Tuhan, ya. Tangan Tuhan Tritunggal oknum pertama dan tangan Tuhan Tritunggal oknum kedua memegang kita. Dan kita melihat dua kali dikatakan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi double genggaman daripada tangan Tuhan kepada setiap orang yang telah menerima hidup dari Tuhan, hidup yang kekal daripada Tuhan. Tidak seorang pun dapat merebutnya. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan yang kita terima daripada Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti, saudara sekalian. Tidak ada orang yang dapat merebut kita daripada tangan Tuhan.
Itu adalah jaminan bagi kita. Jadi kadang-kadang kita bisa mendengar orang mungkin dia begitu fasih berbicara, begitu dapat berdalih, dan kadang-kadang seolah-olah dapat memakai ayat-ayat tertentu untuk membuat kita sedikit bingung tentang apakah kita benar-benar akan masuk surga, saudara sekalian. Jangan sampai kita terbawa di dalam kebingungan, di dalam kekhawatiran tentang keselamatan kita. Tidak. Keselamatan kita tidak berdasarkan pada diri kita sendiri, melainkan diberikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang telah menggenapi keselamatan itu, Tuhan Yesus yang menjamin keselamatan kita, bukan kita sendiri. Nah, tentunya Tuhan ingin kita berbuah setelah diselamatkan. Tuhan ingin kita hidup berpadanan dengan keselamatan yang kita terima. Itu adalah tanggung jawab kita. Ya, tetapi yang jelas di sini kita melihat bahwa keselamatan hidup yang kekal yang telah Tuhan berikan kepada kita tidak pernah akan hilang. Ya, itu adalah satu hal yang sangat penting yang harus kita selalu yakini. Nah, di dalam ayat yang ke-17 dia katakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi kita melihat di sini ya seorang memberikan tema akan khotbahnya bahwa ini adalah suatu bahaya kemungkinan mendatangkan kutukan daripada kekayaan dunia, ya. Nah, prosperity dunia itu adalah sesuatu yang bisa membawakan kekrisisan di dalam hidup manusia, khususnya di dalam kerohanian manusia, yang akan mengganggu dan akan merusak hubungan kita dengan Allah. Nah, itu adalah bahaya yang didatangkan oleh materi. Ya, materi adalah berkat Tuhan. Materi adalah sesuatu pemberian Tuhan. Tetapi sangat disayangkan kadang-kadang materi yang adalah pemberian Tuhan untuk kita atur, untuk kita manage. Akhirnya materi sepertinya menjadi Tuhan di dalam hidup kita yang mengatur hidup kita, yang mengontrol akan keadaan kita, yang mendorong kita semakin jauh daripada Tuhan. Ya, jadi itu adalah sesuatu keadaan yang kadang-kadang harus kita berhati-hati dengan materi-materi yang ada, ya. Nah, itu akan menyebabkan kita tidak lagi bergantung kepada Allah. Nah, di sini dikatakan ya mereka orang-orang di Laodikia mengatakan aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Nah, pada waktu seseorang merasa dia sudah kaya, memperkayakan dirinya dan tidak kekurangan apa-apa, dia tidak perlu lagi untuk datang dan bergantung kepada Tuhan. Misalnya, kalau di meja kita sudah penuh dengan roti, dengan makanan, mungkin kita tidak akan berdoa, berilah aku pada hari ini makanan kami yang secukupnya, karena kita sudah lebih dari cukup, saudara sekalian. Akhirnya kita merasa bahwa kita tidak perlu berdoa pun makanannya ada. Ya, itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan banyak orang Kristen yang akhirnya secara sadar atau tidak sadar, khususnya di Amerika, ya sudah tidak perlu bergantung kepada Tuhan. Akhirnya doa menjadi sesuatu formalitas, ya, bukan lagi sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan dan tidak lagi ada satu ucapan syukur yang sungguh-sungguh. Karena kalau kita tidak merasa kita bergantung kepada Tuhan, kita juga tidak akan merasa sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan.
Karena kita merasa apa yang sudah kita miliki adalah sesuatu yang sewajarnya sebagai hasil usaha manusia. Nah, itu adalah bahaya, krisis yang bisa terjadi pada waktu manusia kehidupannya semakin makmur. Ya, nah Tuhan pada waktu memimpin umat Israel meninggalkan Mesir, memasuki tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Di situ Tuhan juga memberikan peringatan yang sangat penting kepada umat Israel. Ya, kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Di situ Tuhan berkata, hati-hatilah. Nah, perhatikan ya, hati-hatilah. Saudara sekalian, ini adalah kalimat yang selalu harus kita ingat ya. Hati-hatilah. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Nah, saudara, Tuhan sudah memberikan peringatan karena Tuhan tahu ini adalah godaan. Ya. Godaan bagi umat Israel di zaman itu, godaan bagi jemaat yang ada di Laodikia, godaan bagi kita sebagai orang Kristen pada hari ini. Pada waktu Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada kita, akhirnya berkat Tuhan yang kita tekankan dan pemberi berkat itu kita lupakan. Ya, seperti ada satu lagu mengingatkan kita, dulu yang ku mau adalah berkat, tetapi sekarang pemberinya. Saudara sekalian, ya, kita harus selalu ingat bahwa kita harus selalu kembali kepada Tuhan. Nah, jemaat Laodikia mengalami goncangan iman yang demikian. Mereka merasa apa? Saudara sekalian, mereka mengatakan bahwa mereka telah kaya dan telah memperkayakan diri. Nah, itulah saudara sekalian, mereka merasa mereka sendiri yang telah memperkayakan diri mereka sehingga mereka tidak berkekurangan apa-apa. Nah, kalau seorang sudah merasa dia tidak berkekurangan apa-apa, dia juga tidak akan datang kepada Tuhan. Nah, Paulus di dalam 1 Timotius menasihatkan juga kepada jemaat Timotius agar supaya mengingatkan akan orang-orang kaya di dunia supaya mereka jangan sampai tinggi hati. Karena itu adalah sesuatu bahaya yang seringkali terjadi di dalam diri banyak orang Kristen secara sadar atau tidak sadar, secara perlahan-lahan mereka menarik diri dari Tuhan dan lebih melekat kepada dunia. Lama-lama dunia yang mengontrol hatinya. Dia walaupun disebut sebagai orang yang memiliki akan harta benda, tetapi sebenarnya harta benda yang memiliki dia. Dia tidak lagi menguasai akan harta bendanya, tetapi harta bendanya yang begitu mengontrol hatinya, ya, sehingga mereka sudah kehilangan konsep ataupun penyerahan mereka kepada Tuhan. Nah, tentunya kekayaan bukan dosa, saudara sekalian. Ya, memiliki sesuatu bukan dosa. Alkitab dengan jelas mengatakan cinta akan uang itu akar segala kejahatan, bukan uangnya, ya, bukan harta itu sebagai akar kejahatan, tetapi cinta akan uang. Jadi sikap kita, ya, kepada uang itu yang sangat menentukan, ya, sikap kita benar atau tidak itu menentukan bagaimana posisi daripada kepemilikan kita itu di dalam
kehidupan kerohanian kita. Nah, satu doa yang sangat indah ya di dalam Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-8 dan ke-9 selalu seharusnya mengingatkan kita. Dikatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Nah, itu adalah satu doa yang begitu tulus. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi dia tidak ingin kaya sehingga melupakan Tuhan, dia juga tidak ingin miskin sehingga mencemarkan nama Tuhan. Dia ingin menjadi orang yang tetap setia kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan dengan kecukupan yang Tuhan Yesus berikan. Ya, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Biarlah apa yang Tuhan percayakan kepada kita dapat kita manage, dapat kita pakai dengan cara Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Itu adalah satu hal yang penting. Lalu kemudian kita melihat di perbandingan antara ayat yang ke-15 dengan ayat yang ke-17. Ayat yang ke-15 Tuhan Yesus berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan mengenal mereka. Tetapi ayat yang ke-17 Tuhan Yesus juga mengatakan mereka tidak mengenal mereka. Karena engkau tidak tahu, saudara sekalian. Ya. Jadi saudara sekalian kita melihat di sini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia mengenal kita. Melebihi kita. Orang-orang Laodikia tidak mengenal mereka sendiri. Ya, jadi itu adalah satu keadaan. Walaupun dia mengatakan mereka kaya, ya, walaupun dia mengatakan mereka kaya, tetapi sebenarnya dikatakan mereka adalah melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ya, saudara, kita melihat perbandingan antara pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dengan pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Pasal yang kedua, ayat yang ke-9, di sini dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Ya, mereka susah, miskin secara materi, tetapi mereka kaya secara rohani. Tetapi jemaat di Laodikia, mereka merasa dirinya kaya secara materi, tetapi mereka sebenarnya miskin secara rohani. Mereka buta secara rohani, dan bahkan mereka tidak mengenal diri mereka sendiri, tidak mengetahui keadaan kerohanian mereka sendiri. Ini adalah sesuatu teguran yang sangat real Tuhan Yesus tunjukkan kepada mereka tentang keadaan mereka, ya. Nah, keadaan jemaat Smyrna yang dikatakan di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-9 ini adalah kebalikan daripada kondisi jemaat yang ada di Laodikia. Jemaat Smyrna miskin secara materi, menerima banyak siksaan secara fisik, tetapi mereka kaya di dalam hati mereka secara rohani. Itu adalah satu hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Karena mereka melarat, karena mereka malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka kita melihat di dalam ayat yang ke-18 ya, Tuhan Yesus menganjurkan mereka untuk membeli ya sesuatu yang dari Tuhan ya. Nah, ternyata saya kelupaan ayat yang ke-18 di dalam PowerPoint saya. Nah, di dalam ayat yang ke-18 Tuhan Yesus berkata, aku menyarankan kamu untuk membeli daripadaku. Ya, jadi Tuhan Yesus setelah mengatakan bahwa mereka itu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang,
Tuhan Yesus menganjurkan mereka untuk membeli emas daripada Tuhan Yesus. Nah, kita melihat Tuhan Yesus memakai keadaan yang ada di Laodikia untuk menasihatkan Tuhan Yesus. Karena Laodikia, seperti yang saya katakan di bagian pertama, mereka adalah satu kota yang kaya raya. Kota itu terkenal dengan 3 hal kalau menurut para penafsir, ya. Pertama, perbankan mereka yang begitu hebat. Yang kedua adalah produksi kain mereka yang sangat bagus. Yang ketiga, mereka juga mempunyai obat-obatan, khususnya obat mata yang sangat bagus, ya. Jadi mereka menganggap bahwa diri mereka sudah sangat kaya, ya, sehingga Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-18 itu menasihatkan mereka supaya mereka membeli daripada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, aku menyarankan kamu untuk membeli dariku. Pertama, emas yang dimurnikan dengan api agar kamu menjadi kaya. Nah, di ayat yang ke-18 Tuhan Yesus mengatakan, kamu mengatakan kaya, sebenarnya miskin. Mau sungguh-sungguh kaya, dapatlah emas, ya. Kalau kita melihat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, emas yang sudah dimurnikan, kalau dihubungkan dengan 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ke-7, itu adalah iman yang telah diuji, dan semakin diuji semakin menunjukkan kemurniannya, ya, sehingga mendapatkan pujian, kehormatan, dan kemuliaan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di dalam ayat yang ke-18 Tuhan Yesus menasihatkan mereka untuk membeli emas daripada Tuhan yang telah dimurnikan dengan api. Ya, itu adalah satu nasihat yang sangat diperlukan oleh jemaat yang ada di Laodikia. Mereka menyangka mereka sudah kaya, padahal mereka sangat miskin secara rohani. Mereka perlu datang kepada Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-19 dia katakan, barang siapa kukasihi kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kita melihat di sini, ya, tadi di permulaan saya katakan, kita tidak menemukan pujian daripada Tuhan Yesus kepada jemaat Laodikia. Apakah itu berarti bahwa Tuhan Yesus membenci jemaat yang ada di Laodikia, saudara sekalian? Tidak, ya saudara. Tuhan Yesus tidak memuji mereka. Tidak berarti Tuhan membenci mereka. Bukan saja Tuhan tidak membenci mereka, bahkan di sini dikatakan Tuhan mengasihi mereka. Tuhan sangat mengasihi mereka. Itu adalah buktinya bahwa Tuhan ingin mereka kembali kepada Tuhan. Ya, kita melihat di sini dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, ini adalah nasihat yang Tuhan Yesus berikan kepada jemaat yang ada di Laodikia. Dia ingin mereka melakukan 2 hal ini. Yang pertama, dia ingin agar supaya mereka merelakan diri mereka untuk menerima teguran daripada Tuhan. Nah, mungkin kepada kita sebagai orang Kristen yang ada di Amerika, keadaan kita sangat mirip dengan keadaan di Laodikia. Ya, kita mungkin kelihatan begitu kaya, ya, sehingga kita gampang jatuh di dalam humanisme, ya saudara sekalian. Kita harus sangat berhati-hati. Nah, saya mungkin
ada baiknya saya bacakan ayat yang ke-18 karena tadi saya tidak membaca semua. Dikatakan di sini, aku menyarankan kamu untuk membeli dariku emas yang dimurnikan dengan api agar kamu menjadi kaya, dan pakaian putih agar kamu dapat berpakaian sendiri, dan agar aib ketelanjanganmu tidak terungkap, dan salep mata untuk mengurapi matamu supaya kamu melihat. Jadi kita melihat di sini ya, Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada mereka untuk membeli 3 hal. Pakaian putih, emas, dan salep mata. Ya, kita tahu bahwa mereka adalah pembuat obat mata yang sangat terkenal, dan Tuhan Yesus mengatakan itu hanya dapat menyembuhkan mata secara jasmani, tetapi mereka membutuhkan obat mata yang dapat menyembuhkan mata rohani mereka supaya mereka dapat mengenal Tuhan. Ya, itu adalah hal yang sangat penting yang mereka butuhkan pada waktu itu. Dan kemudian di dalam ayat ke-19 ini dikatakan Tuhan pada waktu menegur mereka, mereka harus relakan hati mereka, kemudian bertobat. Nah, pertobatan di sini tentunya sekali lagi bukan pertobatan pada waktu pertama kali kita mengenal Tuhan, tetapi itu adalah satu proses yang harus kita lakukan secara terus-menerus di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Ya, setelah kita melihat keadaan kita mungkin mirip-mirip dengan Laodikia, maka kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang Tuhan inginkan agar kita lakukan. Kemudian di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi dari sini kita melihat, ya seringkali ayat ini dipakai untuk penginjilan. Ya, walaupun memang tidak salah, saudara sekalian, ya Tuhan Yesus mengetuk pintu juga di muka di hati orang-orang yang belum percaya, itu tidak salah. Tetapi kalau kita melihat konteks daripada pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan jemaat yang ada di Laodikia, ya ayat ini tidak berbicara tentang penginjilan. Ayat ini berbicara kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang ada di Laodikia. Kalau dikatakan jemaat yang ada di Laodikia adalah mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi mengapa mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus masih mengetok pintu mereka? Mengapa Tuhan Yesus masih berdiri di muka pintu mereka? Nah, kembali kita melihat gereja Laodikia adalah gereja yang sudah melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan di luar, saudara sekalian. Humanisme yang terjadi baik di kota Laodikia ataupun di dalam kehidupan berjemaat di Laodikia begitu sedemikian rupa sehingga Tuhan seolah-olah sudah sama sekali dilupakan, ditinggalkan di luar pintu mereka. Sehingga Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa dia mengasihi mereka, Tuhan Yesus tetap mengetok pintu mereka. Jadi ayat ini pada permulaan kali Tuhan Yesus menyebutkan bukan bersifat penginjilan. Kalau bukan bersifat penginjilan, ayat ini bermaksud apa, saudara sekalian? Tuhan ingin kembali memulihkan persekutuannya dengan orang yang dia kasihi. Tuhan Yesus di sini mengatakan dia mengasihi sehingga ia menegur, menghajar, dan dia ingin mereka merelakan diri dan bertobat. Nah, Tuhan Yesus ingin membangun hubungan kembali. Tuhan Yesus ingin membangun persekutuan kembali dengan mereka. Perhatikan, ya Tuhan Yesus mengatakan tidak ada orang yang dapat merebut mereka dari tangan Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita bisa melupakan Tuhan sehingga fokus kita begitu duniawi.
begitu materialistis, sehingga kita sama sekali meninggalkan Tuhan di luar pintu hati kita. Nah, di situ Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah kesetiaan Tuhan kita. Itulah kasih Tuhan kita. Kita mungkin meninggalkan Dia, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan terus-menerus mengetuk pintu kita. Dan apa tujuannya? Tadi saya katakan dia ingin membangun kembali persekutuan. Karena di sini dikatakan, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan ingin agar supaya persekutuan itu dibangun kembali, agar supaya jemaat yang ada di Laodikia kembali menikmati kehadiran Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan, menikmati kelimpahan hidup yang Tuhan ingin bawakan bagi mereka yang sudah hilang karena mereka dipengaruhi oleh materi-materi yang ada di sekitar mereka. Jadi ini adalah satu cinta kasih Tuhan yang luar biasa yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita. Kemudian di dalam ayat yang ke-21 kembali dikatakan, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Wah, luar biasa, saudara. Satu hari kita akan duduk di samping Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dikatakan kita akan didudukkan bersama-sama dengan Tuhan. Di mana, saudara sekalian? Di atas tahta Tuhan. Lalu dia katakan, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Tuhan Yesus duduk di atas takhta Bapa, dan dia ingin kita juga duduk di atas takhta yang sama. Luar biasa, luar biasa. Dan kita adalah pemenang, karena kemenangan yang kita terima bukan dari kita sendiri, tetapi kita mengandalkan sepenuhnya kepada kemenangan yang telah diraih oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus telah meraih kemenangan, dan dia akan memberikan kemenangan itu kepada setiap kita. Dan kita akan diberikan kuasa untuk duduk bersama dengan Tuhan di atas takhtanya. Dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi saudara sekalian, kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya dengan serius mendengarkan perkataan Roh ini? Apakah perkataan Roh ini mendatangkan faedah di dalam kehidupan kerohanian saya? Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, sehingga melalui firman-Nya, Dia ingin kita berkaca, Dia ingin kita melihat keadaan kerohanian kita. Kita bersyukur kalau kita tidak seperti Laodikia, tetapi kita juga harus merelakan diri untuk ditegur, untuk dihajar oleh Tuhan, seandainya keadaan kerohanian kita seperti Laodikia. Karena itu adalah tanda cinta kasih Allah kepada kita, dan itu juga adalah tujuan Allah untuk membangun kembali hubungan kita dengan Dia. Dia ingin menjalin persekutuan yang indah dengan kita, makan bersama kita, dan Dia juga ingin mendudukkan kita di atas takhtanya. Kiranya Tuhan menolong kita selalu mengintrospeksi diri kita, supaya kita merelakan diri kita kalau ada teguran daripada firman Tuhan, dan kita sungguh-sungguh mengambil tindakan untuk bertobat di hadapan Tuhan. Ya baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini.